Assalamualaikum, hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Fitria Rose. Hari ini Ibu akan mengajarkan kalian tentang Bahasa Indonesia kelas 5, tema 3, subtema 2, yaitu iklan media elektronik. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah belajar iklan media cetak, dan sekarang kita akan belajar iklan media elektronik. Namun, sebelum kalian belajar bersama Ibu, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Dan kalian yang baru pertama kali datang ke channel YouTube Ibu, jangan lupa di-subscribe ya. Oke, iklan adalah pemberitahuan kepada masyarakat mengenai barang atau jasa yang dijual. Secara umum, iklan itu dibagi menjadi berapa, Nak? 2 ya. Kemarin kan sudah kita bahas, yaitu ada iklan media cetak dan iklan media elektronik. Pada materi ini kita akan belajar iklan media elektronik. Berbeda pada tema sebelumnya yang Ibu menyampaikan informasi dengan cara tertulis untuk media cetak, dan kalau media elektronik ini disampaikannya pada media yang bersuara seperti radio, televisi, maupun dunia maya. Oke, kita masuk ke pembelajaran yang pertama, yaitu ciri-ciri iklan pada media elektronik. Yang pertama adalah disampaikan secara elektronik dalam bentuk A. Audio. Audio itu adalah suara, jadi iklan yang hanya didengar. Lalu yang B, video dan audio, yaitu iklan yang dapat dilihat dan didengar, serta dilengkapi dengan teks. Lalu yang kedua, disampaikan dengan waktu yang singkat. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang formal dan non-formal, jadi tergantung iklannya. Bisa menggunakan bahasa yang resmi atau bahasa yang tidak resmi. Lalu yang keempat, menggunakan kalimat yang singkat dan padat. Jadi kalau bikin iklan itu nggak lama-lama. Kalian kan kalau lihat iklan di TV kan paling cuma berapa detik ya, langsung habis iklannya. Nah, dia itu harus menggunakan kalimat yang singkat dan padat supaya isinya langsung didapatkan. Lalu yang kelima, menggunakan intonasi yang tepat. Ada naik turunnya saat menjelaskan produknya. Jadi ngomongnya itu nggak datar aja. Jadi kadang ada nyanyi-nyanyian atau ada apa, pokoknya intonasinya itu harus bagus. Nah, yang keenam, gaya bahasanya harus mudah dipahami dan bersifat mengajak atau persuasif. Persuasif ini agar seseorang itu bisa tertarik dengan produk kita yang saat kita iklankan. Dan khusus pada iklan media radio, informasi produk yang ditawarkan biasanya disampaikan tuh harus jelas. Karena kan kalau radio kita nggak ngelihat ya produknya atau jasanya itu seperti apa. Makanya itu kita harus membuat pendengar itu seolah-olah melihat produk kita secara langsung. Padahal kan kalau radio nggak bisa melihat, kayak gitu. Dan yang kedelapan, terdapat musik pengiring yang tepat untuk menciptakan suasana yang mendukung isi iklan. Biasanya kalau iklan di TV dan di radio itu ada musiknya. Beda dengan media cetak yang hanya dipampang saja di selembar kertas. Oke, sudah paham ya? Nah, sekarang kita belajar macam-macam iklan pada media elektronik. Yang pertama, iklan di media elektronik yaitu radio. Kalian sudah pernah kan melihat radio? Radio adalah media audio yang mengandalkan indera pendengaran kita untuk menarik pendengar. Jenis suara yang terdapat di dalam iklan radio dapat berupa suara kata-kata manusia dan musik. Lalu ada pula efek suara yang membuat kita itu makin terpengaruh untuk melihat produk atau jasa yang ditawarkan tersebut. Nah, ini ada contoh iklan radio, silahkan kalian dengarkan ya. Bosen banget liburan. Isinya tugas semua. Besok pergi yuk ke puncak. Jangan, corona tuh lagi mewabah. Ya elah Rin, santai. Gua tuh gak akan kena corona. Gua tuh kuat. Iya lo kuat, Gap. Tapi orang lain tuh gak sekuat lo. Hah? Maksud lo apa sih? Maksud gue tuh, Gap, corona
mungkin gak akan membuat lo sakit, tapi lo bisa jadi pembawa virusnya. Lo bisa tularin virus ini ke orang lain tanpa lo sadari, tahu? Sumpah. Seriusan? Gak bercanda kan lo? Iya, makanya kalau nggak mendesak gak usah keluar rumah, apalagi sampai liburan. Duh, jangan deh, mendingan lo stay at home aja, karena itu cara terbaik dari kita untuk menolong orang lain. Bener juga sih apa kata lo. Yaudah, gue liburan di rumah aja deh. Gue gak mau buat orang lain sakit. Cuman ini cara gue buat nyelamatin orang lain. Nah, gitu dong, itu baru bagus. Yaudah yuk, kita lanjut lagi aja tugasnya. Ayo. Ayo kita sama-sama perangi virus corona. Ikuti gerakan stay at home dengan mengganti aktivitas sehari-harimu di rumah. Karena tanpa kamu sadari, langkah kecilmu dapat menyelamatkan banyak jiwa. Nah, itu adalah contoh iklan yang ada di radio anak-anak. Hanya terdengar suaranya aja ya, tapi mereka itu memberikan nasihat kepada kita. Nah, bahasanya yang ada di situ adalah tidak formal karena pakai bahasa lo gue ya. Kalau bahasa formal itu pakai saya, aku, kamu gitu ya. Lalu di situ juga ada musiknya walaupun sedikit dan ada efek-efek suaranya kayak krek 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 gitu kan tadi. Nah, itu. Jadi membuat kita itu terpengaruh terhadap nasihat yang dia berikan. Oh, ternyata virus corona itu ada. Jadi walaupun liburan, kita harus tetap stay di rumah supaya kita tidak menularkan atau tidak menjadi pembawa virusnya kepada orang-orang. Oke? Paham ya? Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan pada radio, iklan di radio. Nah, kelebihannya adalah biaya produksi iklan di radio itu cenderung lebih murah anak-anak. Ya iyalah, soalnya dia kan hanya model suara ya. Dan suara siapapun itu bisa menjadi iklan karena tidak dilihatkan orangnya. Lalu lebih mudah disisipkan di tengah-tengah acara radio. Jadi dia itu saat ada acara radio, dia masuk di tengah-tengah itu nggak masalah, nggak apa-apa. Karena hanya pembicaraan gitu aja, ya kan? Terus dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Ya, kamu bisa buka radio di rumah, di sekolah, atau dimanapun, ya kan? Karena di handphone kalian aja sudah ada radio. Jadi kalian bisa pakai radio dimanapun. Nah, kekurangannya, konten iklan itu hanya bisa disajikan dalam bentuk suara, jadi nggak bisa dilihat. Lalu pengiklanan itu sulit diprediksi, karena kan pendengar kan hanya bisa mendengar ya, nggak bisa secara nyata melihat. Jadi kadang-kadang produk yang ditawarkan itu tidak sampai kepada pendengar, sehingga pendengar ya kayak bodo amat gitu loh. Bodo amat deh, ini nggak bagus sekali ya, produknya orang nggak kelihatan gitu. Itu kelemahannya. Oke, paham? Sekarang kita lanjut ke iklan di media elektronik televisi. Iklan pada media elektronik televisi ini lebih populer karena menyajikan konten dalam format audio dan visual. Jadi ada suara, ada gambar, dan bahkan bergerak sehingga mudah untuk mencuri perhatian penonton. Nah, Ibu punya contoh, silahkan kalian lihat contohnya. Sarapan yuk dengan Kenapa perlu Energen tiap hari, Bu? Karena Energen lebih dari susu. Energen sarapan super. Semua kebaikan susu plus sereal, plus telur, plus Sigma Fit. Jadikan Energen padat bernutrisi, mengenyangkan dan bertenaga. Sarapan super Energen. Nah, itu adalah contoh iklannya. Bahasa yang digunakan adalah bahasa formal, ya. Lalu dia itu menerangkan bahwa kamu hanya dengan minum Energen aja, sarapannya dengan minum Energen aja, itu kalian tuh udah bisa lompat sana lompat sini, main apa segala macam kayak gitu. Jadi kamu nanti akan penasaran, bisa bener gak sih kalau minum Energen doang saya bisa sekuat itu gitu loh. Nah, kalau untuk kenyataannya di setiap orang itu pasti berbeda-beda. Ada yang sarapannya harus menggunakan nasi, ada yang harus pakai roti, kalau nggak makan itu nggak kenyang. Ada juga yang minum susu doang sarapannya bisa.
kayak gitu. Jadi itu tergantung sama konsumennya ya. Nah, kelebihannya adalah yang pertama, jenis kontennya tuh bersifat visual, audio, dan motion, atau bisa bergerak gitu kan. Kalian bisa lihat dia lari, bisa lihat dia minum, dan daya tariknya itu kuat sehingga mampu menjaring penonton itu lebih banyak. Nah, jangkauannya itu juga lebih luas karena orang kan sekarang juga punya banyak TV daripada radio. Tapi kekurangannya, biaya pembuatan iklannya itu mahal. Pertama, kalian kalau lihat iklan, emang ada yang cuma satu orang doang? Kan gak mungkin, ada banyak orang, ya kan? Belum sutradaranya, belum yang ngiringin musiknya, itu banyak banget ngeluarin ongkos anak-anak. Belum lagi kalau iklannya itu ada artisnya, itu mahal banget biayanya. Dan penayangannya itu sangat singkat, jadi nggak antara pengeluaran dengan penayangannya yang sedikit itu yang membuat itu menjadi kekurangan, ya nggak sih? Kalian kan kalau lihat iklan kan cuman kayak tadi 30 detik atau 40 detik gitu kan, sedangkan bikinnya itu seharian dan mengeluarkan biaya yang mahal juga gitu kan. Nah kayak gitu. Serta banyak saingannya di TV, ya nggak sih? Banyak saingan di TV. Contohnya kayak jenis susu aja ada banyak susunya. Ada susu Milo, ada susu Hilo, ada susu apa dan lain-lainnya. Masing-masing produk menampilkan iklan yang berkreatif. Jadi di situ akan tersaing deh antara Milo dengan ini kayak gitu. Ya, lanjut. Iklan di media elektronik internet. Jadi, jenis iklan yang satu ini menggunakan internet sebagai media perantaranya. Penayangan konten pada media internet pun bisa berupa visual saja, audio saja, bahkan bisa audio, visual, dan gerakan. Nah, ini contohnya, ini yang hanya visual saja, jadi hanya bisa dilihat saja. Biasanya kalau kamu buka web gitu di komputer kamu, di laptop kamu, atau di handphone kamu, ada iklan-iklan Zalora, iklan Shopee, iklan apa, nah itu yang hanya visual saja. Tapi ada juga yang berbentuknya seperti yang ada di TV. Misalnya kamu saat membuka YouTube, pastikan ada iklannya nih, ya, skip iklan, ya kan? Nah, itu juga termaksud iklan yang ada di internet. Oke. Nah, kelebihannya biayanya ini lebih murah ya anak-anak daripada di televisi, karena iklan di internet ini kan nggak terlalu harus heboh banget kayak yang ada di TV gitu loh. Dan kemampuan menjangkaunya juga lebih banyak karena sekarang banyak pengguna internet, ya kan? Karena lagi PJJ kayak gini nih, karena lagi work from home, jadi orang banyak ngelihat internet dibanding ngelihat TV, ya nggak? Nah, kekurangannya ya bagi pembuat iklan yang pemula nih, meletakkan iklan di internet itu nggak mudah anak-anak. Jadi harus ada aturan-aturan yang dipahami supaya iklan kita itu bisa terpampang di media internet, ya. Oke, jadi materi kita sudah selesai. Kita akan mengerjakan tugas. Tugas yang pertama adalah kamu tuliskan ciri-ciri iklan media elektronik itu apa aja. Tadi udah Ibu jelaskan kan, tinggal nyalin. Lalu yang kedua, perhatikan iklan berikut. Tuliskan nama barang atau jasa apa yang diiklankan pada iklan tersebut. Lalu isi iklan tersebut itu tentang apa? Dan iklan tersebut itu ditujukan oleh siapa? Maksudnya apakah untuk anak-anak, orang tua, atau remaja, atau bapak ibu, atau semua kalangan, ya. Dan itu setelah kalian melihat iklan tersebut, nah, tertarikkah kalian untuk membeli produk yang ditawarkan? Kalau tertarik, jelaskan pendapatmu. Kalau nggak tertarik juga, jelaskan pendapatmu. Kenapa kamu nggak mau beli? Kenapa kamu mau beli? Oke? Nah, ini ada iklannya, kita lihat sama-sama. Saat santai, bingung mau ngemil apa? Mau ngemil yang gurih atau mau ngemil yang renyah? Ya, stik balado. Stik balado adalah stik yang
Itu dia ya anak-anak iklannya. Apakah kamu bisa mengerjakan? Bisa lah ya. Jangan lupa kirim ke Classroom. Tugas yang kedua, buatlah atau peragakanlah iklan media elektronik ya pastinya ya. Nah, produk apa saja yang kamu suka lihat di televisi? Misalnya nih kamu suka susu Ultra, kamu ada di rumah susunya gitu kan ya. Nah, kamu peragain tuh. Kalau susu Ultra iklan tuh gimana? Atau kamu boleh acting sendiri, bebas. Yang penting kamu mempromosikan si susu Ultra tersebut. Kamu nanti bikin kata-kata yang tepat supaya produk kamu itu bisa dibeli orang, ya. Tapi jangan lupa kamu harus bawa produknya itu. Nah, kamu videoin, nggak usah lama-lama, nggak usah sampai bermenit-menit, karena iklan di media elektronik itu tidak sampai 1 menit. Tapi isinya harus sesuai dengan iklannya. Contohnya kamu iklan susu, nggak mungkin kan kamu lagi masak tapi iklannya susu, kayak gitu. Terus misalnya iklannya apa, harus sesuai kontennya. Dan kalau bisa berpakaianlah yang baik ya. Boleh pakai baju sekolah, boleh pakai baju bebas, tapi berpakaianlah yang sopan dan rapi karena kalian akan divideokan, lalu kalian kirimkan ke Classroom. Oke, sudah paham ya anak-anak, tugas hari ini ada 2. Kalian kerjakan dengan baik ya. Ibu tunggu tugas kalian. Dan alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai hari ini. Terima kasih sudah menonton video Ibu hari ini. Semoga bermanfaat. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa di subscribe, like, dan di share ya. Kita akan bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.